Kemanapun dan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, pasti ada penyediaannya, pasti ada penyertaannya, pasti ada kekuatan dan peneguhan dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah pernah melakukannya dulu, Tuhan pun mampu melakukannya sekarang. Sesuatu yang pasti, kalau Tuhan sudah janji, Tuhan sudah perintahkan, Dia pasti melakukannya. Kalau Tuhan dulu masih melakukan mujizat, sekarang pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Yang paling penting adalah apakah kita berjalan di dalam jalannya. Saat kita benar-benar berjalan dalam perintah Tuhan, ada keamanan, ada perlindungan, dan ada pembelaan Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya? Awesome. Yang lagi gak awesome ada? Gak apa-apa, it's okay. Yang selalu Pastor Andri bilang, it's okay not to be okay. Ya, yang kita bersyukur kita masih bisa berkumpul di sini, kita bisa datang memuji dan menyembah Tuhan ya. Karena salah satu momen yang paling saya nantikan di Sunday Service adalah saat praise and worship, saat pujian penyembahan, di mana kita semua berkumpul bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita, pengagungan kita, ucapan syukur kita kepada Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, secara bersama-sama. Dengan sorak-sorai kita mengangkat tangan kita, tanda hormat dan tanda pengagungan kita kepada Tuhan. Karena atas apa yang Tuhan sudah lakukan, atas semua berkat yang sudah Dia curahkan, yang saya rasa saya tidak layak menerimanya. Dan atas apa yang akan Dia lakukan. Karena janjinya Tuhan itu tidak pernah gagal. Amin. Bagi saya ya, rasanya tidak bisa tahan untuk tepuk tangan. Rasanya nggak bisa tahan untuk tidak mengangkat tangan pada saat kita pujian penyembahan bersama-sama. Mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat segala kesetiaan dan segala janjinya dalam hidup saya. For me, this is the place where I can express the overflow joy and gratitude of how great is my God. Satu momen yang sangat indah menyembah Tuhan secara pribadi, namun bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Jadi ya, saya mau mengingatkan untuk jangan datang terlambat. Usahakan, please usahakan diri Anda, diri saudara untuk menghormati Tuhan. Untuk menghormati Tuhan. Dan apa yang mau dia kerjakan di rumahnya. Hadiratnya itu sudah bekerja even pada saat greeter menyambut Anda di bawah eskalator. Hadirat Tuhan sudah bekerja sebelum ibadah dimulai. Saat pujian penyembahan, walaupun secara bersama-sama, namun saat pujian penyembahan itu adalah saat pribadi kita sama Tuhan. Kita sendiri berhadapan dengan Tuhan. Kita datang ke Sunday Service bukan untuk sekedar mendengarkan khotbah. Amin. Kita datang ke Sunday Service bukan seakan-akan puncak dari Sunday Service adalah sermon, khotbah. Namun kita mau mengalami Tuhan dan itu dimulai bahkan sebelum ibadah dimulai. Kayaknya pada bingung, gimana? Ya, contoh buat saya ya. Seringkali saya duduk sebelum ibadah dimulai ya. Mendengarkan video lagu-lagu yang dipasang, pujian penyembahan yang dipasang di sini. Saya duduk dan hati saya sudah mulai mengangkat pujian syukur saya kepada Tuhan. God, thank you.
Saya hanya duduk, ibadah belum dimulai, namun saya mengikuti apa yang dipasang di layar ini. Ucapan syukur itu sudah mengalir. Pujian penyembahan itu sudah mengalir. Saya bilang, God thank you. I survived this week. It was tough, but I survived because of you. Tuhan terima kasih. Minggu ini berat, tapi karena Engkau, aku bisa ada dan duduk di hadapan Engkau saat ini. Atau pada saat kita datang dengan beban, dengan masalah yang penuh di kepala kita, saya sering begitu. Jadi pada saat saya duduk di sini sebelum ibadah dimulai, Tuhan sudah bekerja mengangkat segala beban di hati dan kepala saya, memberikan kelegaan. Masalah masih ada, namun ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Even before I hear the sermon. Bahkan sebelum saya mendengarkan khotbah. So, your praise and worship can start even when the service hasn't started yet. Pujian dan penyembahan Anda bisa dimulai bahkan sebelum ibadah ini dimulai. So, mari kita berkomitmen bersama untuk tidak datang terlambat. Di GKS Balikpapan punya standar before time. Bukan lagi tepat waktu, on time, tapi standarnya naik before time. Tuh, oke? Sampai ketemu lagi di minggu depan before time. Ya, belum selesai sermonnya ya. Pujian penyembahan kita dapat dimulai saat Anda datang tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya. Karena saat kita berkomitmen untuk gak datang terlambat, kita sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan. We are honoring and glorifying Him dengan datang on time atau before time. Kita sedang menghormati dan mengagungkan Tuhan. Kita sedang menempatkan Tuhan di posisi yang tertinggi dan terutama. Karena apa? Tuhan layak dapat itu. Tuhan layak untuk mendapatkan posisi yang paling tinggi, yang terutama. Menempatkan Yesus di tempat pertama dan terutama adalah tanda dari seorang pengikut Yesus. Saya percaya di sini kita semua adalah pengikut Yesus. Kita menghormati Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, dan menempatkan Tuhan di posisi yang pertama dan terutama. Dan kita berkomitmen untuk menghormatinya dengan datang before time. Ya, khotbah pagi ini saya beri judul, I have decided to follow Jesus. Ya, I have decided to follow Jesus. Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Ya, kita masing-masing pasti memiliki cerita atau kisah bagaimana kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pertama kalinya mengalami Yesus. Dan akhirnya kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Saya sendiri adalah Kristen sejak lahir. Karena saya mengikuti iman orang tua saya. Saya ke gereja mengikuti orang tua sejak kecil. Ikut sekolah minggu sejak kecil. Jadi sejak kecil, waktu masih kecil, tantangan terbesar saya di hari Minggu adalah ikut sekolah minggu. Tantangan terbesar saya di hari Minggu adalah ikut sekolah minggu. Karena apa? Karena ada godaan terbesar saya di hari Minggu, yaitu Doraemon dan Candy Candy. Ada yang tahu gak sih? Tahu ya? Candy Candy itu akhirnya gimana ya? Ya, demi nonton kartun adalah godaan terbesar saya di hari Minggu. Saya males banget ke sekolah Minggu. Lucu ya, kontradiktif dengan sekarang. Saat ini saya terdaftar sebagai guru sekolah minggu. Dulunya males ke sekolah minggu. Karena Tuhan mengubahkan saya jadi guru sekolah minggu.
Oke. Gak ada yang menyangka ya memang bagaimana rencana Tuhan bagi hidup kita. Ya, sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, Kristen atau Christianity adalah agama buat saya. Sekedar agama buat saya. Agamanya orang tua saya. Jadi saya pun agama Kristen. Saya masih menumpang pada iman orang tua saya. Menjalankan kewajiban-kewajiban agama Kristen setiap hari Minggu, ya pasti ke gereja karena orang Kristen ke gereja setiap hari Minggu. Menjalani aktivitas keagamaan sebagai default, sebagai seorang yang beragama Kristen. Jadi dulu waktu masih kecil sampai di perjumpaan saya dengan Yesus, Kristen adalah sebatas agama buat saya. Pertemuan saya secara pribadi dengan Tuhan Yesus adalah saat saya masuk kuliah. Ini kayaknya udah banyak yang dengar, gak apa-apa saya cerita lagi. Ditangkep oleh senior-senior persekutuan mahasiswa Kristen di kampus saya saat itu. Dan singkat cerita pokoknya diajak untuk ikut retret. Kalau dulu mahasiswa Kristen zaman-zamannya retret ya. Retret mahasiswa Kristen. Ya walaupun saat itu saya udah menolak beberapa kali untuk gak ikut. Karena saya gak suka acara-acara kayak gitu saat itu. Saya gak suka, saya berusaha menolak. Karena aduh males deh ikut acara begituan. Namun ya memang udah caranya Tuhan ya. Dan kuasa doa puasa dari seorang yang akhirnya menjadi kakak rohani saya saat itu. Ya saya akhirnya tahu bahwa dia berpuasa dan berdoa buat saya untuk mengalami Tuhan di retret tersebut. Wah dia berjuang puasa doa, doa puasa bukan puasa doa ya. Doa dan puasa untuk saya gitu. Akhirnya saya datang ke retret itu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Gak lama-lama Yesus ketemu dengan saya. Yaitu di hari pertama, di sesi pertama. He encounter me. Saya bertemu dengan Yesus. Ya seperti biasa, as default, saya duduk paling belakang. Saya gak mau duduk di depan. Walaupun saat itu kakak rohani saya tuh ngajakin duduk di depan. Karena waktu itu komsel kita semuanya duduk di depan gitu. Saya gak mau, saya mau duduk di belakang sendirian gitu. Disuruh berdiri, saya gak mau berdiri. Saya tetap duduk. Akhirnya memang cara Tuhan luar biasa. Si pembicara dong datang ke ujung sana. Di hadapan saya. Datang kucuk terus. Saya, loh kok ada di sini? Kok tiba-tiba ada di sini? Dia suruh saya berdiri dan saat itu saya mengalami yang namanya gak ngerasain lagi namanya lutut. Dulu saya gak percaya tuh orang jatuh-jatuh gitu di altar call ya. Saya gak percaya itu paling didorong gitu. Dan saya mengalami sendiri, saya hilang lutut. Saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yang selama ini saya gak tahu. That unconditional love. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan sama kata-kata. Gak bisa. Jadi kalau ada yang nanya gimana sih perjumpaan sama Kristus, kamu harus ngalamin sendiri. Karena itu gak bisa dijelaskan sama kata-kata. Kamu harus ngalamin sendiri. Kamu harus bertemu dengan Yesus sendiri. Mengalami that unconditional love that surpasses all understanding. Yang melebihi segala pengertian. The true love. And that very moment I give my life to Jesus Christ and to be His follower. Pada saat itu karena pertemuan dengan Yesus. Karena memang pertemuan dengan Yesus itu bukan pertemuan yang biasa-biasa. Pertemuan dengan Yesus itu adalah pertemuan yang paling luar biasa yang akan Anda alami di dalam hidup Anda. Pertemuan yang paling luar biasa dalam hidup Anda karena pertemuan itu mengubahkan hidup Anda. Yang tadinya saya mengenal Yesus sebagai agama menjadi mengalami Yesus sebagai Tuhannya saya, sebagai juru selamatnya saya. Sebagai kasih sejatinya saya.
Jadi pertemuan dengan Yesus itu bagaimana sih? Terlalu indah, alamin sendiri. Gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. You have to experience it yourself. Amin. Dan pengalaman kita tuh pasti beda-beda ya, pasti beda-beda. Ada yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di retret seperti saya, ada yang di KKR, ada yang di ibadah reguler, ada yang saat pribadi, saat sendiri, saat nyetir. Tuhan itu punya cara yang luar biasa untuk bertemu dengan kita. Kita gak bisa membatasi bagaimana Tuhan bertemu dengan kita. Ada yang sedang lelah-lelahnya menjala ikan semalam-malaman, gak dapat apa-apa, besok paginya bertemu dengan Yesus, yaitu Simon Petrus. Ada yang sedang memungut cukai, bertemu dengan Yesus, Matius. Ada yang sedang menimba air di tengah terik matahari siang, sedang menghindar dari supaya tidak bertemu dengan orang-orang. Bertemu Yesus dong di situ, perempuan Samaria. Yesus memiliki cara yang unik dan personal untuk bertemu dengan kita masing-masing. Cara Tuhan itu bisa beda-beda. Hanya satu yang sama, yaitu setelah perjumpaan pribadi itu, hidup kita tidak sama lagi. Itu hal yang sama yang akan dilakukan, yang akan dialami oleh setiap orang yang bertemu dengan Yesus. Hidup tidak sama lagi. Ada sesuatu yang terjadi setelah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yaitu transformasi hidup dan keputusan untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan apa kira-kira sih yang dilakukan oleh seorang pengikut Kristus Yesus, atau apa sih tandanya dari seorang pengikut Yesus? Yang pertama, ketaatan adalah gaya hidup. Taat adalah gaya hidup pengikut Yesus, seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Daniel di minggu lalu. Ketaatan menjadi DNA-nya kita sebagai pengikut Yesus. Karena sebagai pengikut Yesus, kita mengikuti teladannya Yesus. Ia taat sampai mati. Ketaatan kita bertumbuh seiring dengan hubungan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin dekat, semakin intim kita dengan Tuhan, semakin kita percaya padanya. Muncul trust. Kita berjalan dengan pengalaman akan Tuhan. Kita mendengarkan kehendak Tuhan dan taat mengikuti perintah-perintahnya. Kita mengalami pengalaman akan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi hidup kita. Namun ada harapan dan masa depan bagi kita. Ada damai sejahtera yang memenuhi hidup kita. Seorang pengikut Yesus bukan pengejar happiness. Ini harus kita ingat. Seorang pengikut Yesus bukanlah pengejar kebahagiaan atau kesenangan. Namun mengejar hidup yang sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. So don't expect a problem-free life dalam Yesus. Yesus tidak pernah janji hidup bahagia, senang selalu saat kita menjadi pengikutnya. Gak pernah. Namun hidup dalam penyertaannya dan penuh dengan damai sejahtera. Itu yang Yesus janjikan. Saat kita ada di puncak, Tuhan ada bersama dengan kita. Saat kita ada di lembah kelam, at the lowest point of our life, di titik terendah dalam hidup kita, Tuhan pun ada di sana. Tuhan adalah Tuhan yang terus selalu menyertai kita di dalam setiap musim. Itu janji Tuhan. Saat melakukan dosa, kita bisa mengalami bahagia, senang. Namun tidak ada damai sejahtera di situ. Bahkan ujungnya adalah maut. Namun di dalam Yesus adalah rancangan yang damai sejahtera dan rancangan yang memberikan harapan dan masa depan. Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya bacakan dari versi NIV. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jadi tidak ada janji hidup selalu bahagia, senang, happy. Namun dia berjanji hidup yang selalu disertai Tuhan. Kalau hidup sudah disertai Tuhan, udahlah, itu udah jaminan mutu. Itulah jaminan kita, penyertaan Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Allah yang luar biasa menyertai hidup saya. Dan jika kita mengasihi Yesus, maka kita akan taat melakukan perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dari versi NLT, if you love me, obey my commandments. Kalau kamu mengasihi aku, taatilah perintah-perintahku. Nah, di sini kita mau belajar sedikit dari ketaatan Yosua pada perintah-perintah Tuhan. Jangan lupa mencatat. Karena apa? Ada yang bisa jawab ya? Karena Adam dan Hawa lupa nyatet. Ya. Yosua adalah seorang yang penuh roh kebijaksanaan. Dia adalah abdinya Musa. Seorang di mana Musa meletakkan tangannya ke atasnya. Saya mau baca beberapa ayat di Yosua 1, namun saya meng-highlight beberapa ayat ya. Dari perikop ini ada beberapa ayat yang saya highlight untuk kita baca dan renungkan bersama-sama. Yang pertama, Yosua 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kita lompat di ayat 5 sampai 6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kita lompat di ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lompat ke ayat 13. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Ya, dari ketaatan Yosua ini ada beberapa hal highlight yang bisa kita pelajari. Yang pertama, perintah Tuhan itu sangat detail. Jadi pada saat kita taat kepada Tuhan, mengikuti jalannya, mengikuti perintahnya, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang sangat detail kepada kita. Jadi saat kita turut sama perintahnya, Tuhan gak akan biarkan kita. Hal-hal detail akan diberikan kepada kita. Kemanapun dan apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, pasti ada penyediaannya. Pasti ada penyertaannya. Pasti ada kekuatan dan peneguhan dari Tuhan.
Yosua diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Saat saya baca, hal yang sama sudah Tuhan lakukan pada saat Musa menyeberang Laut Teberau. Laut Teberau terbelah dan bangsa Israel menyeberang. Sungai Yordan pun Tuhan buat kering pada saat bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan. Mereka berjalan di tanah yang kering. Luar biasa. Ini satu hal yang kita mesti ingat. Kalau Tuhan sudah pernah melakukannya dulu, Tuhan pun mampu melakukannya sekarang. Sesuatu yang pasti. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan sudah perintahkan, dia pasti melakukannya. Kalau Tuhan dulu masih melakukan mujizat, sekarang pun Tuhan bisa melakukan mujizat. Yang paling penting adalah apakah kita berjalan di dalam jalannya. Saya kebayang kalau waktu itu Yosua salah dengar bukan sungai Yordan gitu. Lah bukan sungai Yordan yang Tuhan buat kering. Kita butuh untuk terkonek terus dengan Tuhan. Sehingga kita tahu, kita dengar, kita tahu itu suara Tuhan. Dan kita tahu apa yang Tuhan perintahkan. Kita tidak salah langkah. Kemudian kita terus butuh untuk terus memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Seperti apa yang dikatakan Allah, perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Firman Tuhan membuat perjalanan hidup kita menjadi berhasil dan beruntung. Dan di dalam kita menjalankan perintah Tuhan, Tuhan selalu bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang jalannya pasti gak mudah. Ingat, Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tidak menjanjikan semuanya aman-aman dan gampang-gampang aja. Karena itu Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saat kita benar-benar berjalan dalam perintah Tuhan, ada keamanan, ada perlindungan, dan ada pembelaan Tuhan. Sama seperti Yosua yang selalu ada dalam penyertaan, perlindungan, dan pembelaan Tuhan. Kalau kita baca di kitab Yosua, luar biasa. Luar biasa perintah Tuhan yang sangat detail dan Yosua tidak berbantah-bantah. Saat dia dengar, dia melakukan. Saat dia dengar, dia melakukan. Dia dapat, dia melakukan. Karena itu perjalanannya menjadi berhasil. Saat kita taat sama Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, keberhasilan adalah bagian kita. Amin. Amin. Yosua ini membawa generasi yang lahir dalam 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Generasi sebelumnya yang menyeberang Laut Teberau yang dipimpin oleh Musa telah mati semua. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan. Jadi yang menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di padang gurun ini, di perjalanan ini. Karena generasi sebelumnya tidak taat dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Tidak masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Ikutlah perintah Tuhan, menjadilah seorang yang taat, punya kecondongan hati untuk selalu taat. Condong hati pada perintah Tuhan, bukan condong hati pada keinginan sendiri. Itu adalah tanda dari seorang pengikut Kristus, punya kecondongan hati untuk selalu taat sama Tuhan. Kecondongan hati untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan dan firman-Nya, dan condong hati untuk melakukannya. Ya, ketaatan dari Yosua tadi kita belajar, ketaatan kita tidak hanya berdampak pada hidup kita saja. Ingat, ketaatan yang Anda lakukan saat ini tidak hanya berdampak pada hidup Anda. Ada efek domino dari ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Ada efek dominonya loh. Dampak dari gaya hidup yang taat adalah multiple generation. Sama seperti dampak ketaatan Yesus yang sampai hari ini saudara, saya, dan generasi-generasi kita yang akan datang sedang nikmati. Ketaatannya untuk memikul salib, ketaatannya untuk mati, ketaatannya untuk membebaskan kita dari segala dosa, ketaatannya untuk memberikan hidup bagi kita, sehingga hari ini kita bisa menikmati hidup yang dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari maut. Sama seperti yang Pastor Daniel sampaikan minggu kemarin, kalau kita masih melakukan dosa, itu bukan karena keterikatan kita, itu karena keputusan kita. Karena dosa sudah ditaklukkan oleh Yesus. Maut sudah ditaklukkan oleh Yesus. Tidak berkuasa lagi atas hidup saya dan Anda. Tidak mengikat lagi. Kalau Anda masih melakukan dosa, kalau kita masih melakukan dosa, itu murni keputusan kita sendiri. Ya, so do not underestimate your daily obedience to God. Karena itu akan memproduce multiple impact, not just for your life, but to your generation to come. Ketaatan Anda hari ini berdampak pada anak-anak Anda, berdampak pada generasi-generasi yang akan datang. Ketaatan seorang Pastor Daniel dan Bu Yuli di sini untuk membuka rumah ini memberikan dampak bagi kita semua untuk hidup di dalam Tuhan. Punya keluarga rohani. Nah, kebayang kalau saat itu mereka berdua berkata tidak pada apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak akan ada di sini. So, your daily obedience is impactful not just for you but for generation to come. Amin. Ya, ketaatan memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya. Mostly di luar kekuatan kita. Sama seperti yang Yesus katakan. Sesaat sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus pun mengalami kengerian yang membayangkan apa yang akan terjadi, apa yang akan dia alami. Namun ketaatannya kepada kehendak Bapaknya mengalahkan kehendaknya sendiri. Dia bisa pergi dari panggilannya, dia bisa pergi, dia menolak salib itu, bisa. Namun dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Seorang pengikut Kristus akan selalu berkata seperti itu. Tuhan, aku pengennya begini. Tuhan, enaknya tuh begini. Tuhan, aku milih seperti ini. Namun, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan, aku marah. Tuhan, perasaan ini valid. Namun bukan kehendakku, namun kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan, aku gak mampu mengasihi. Karena orang itu tidak layak untuk dikasihi. Namun bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah yang terjadi. Perfect submission, radical obedience. Ini yang Yesus teladankan kepada kita semua. Perfect submission, radical obedience. Yang kedua, Yesus harus semakin besar dan saya harus semakin kecil. Tanda dari seorang pengikut Yesus adalah Yesus semakin besar dalam hidupnya dan hidupnya sendiri semakin kecil. Dia sendiri semakin kecil. Yohanes 3 ayat 30
Seorang Yohanes berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Versi NIV, he must become greater, I must become less. Sebagai pengikut Yesus, kita berserah sepenuhnya kepada kehendak dan otoritas Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebagai pemilik hidup kita. Bukan lagi aku yang hidup, namun Engkau yang hidup bagiku. Bukan lagi agenda aku Tuhan, tapi agenda Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan untuk take over our life. Untuk mengambil alih hidup kita. Memilih untuk fully trust, memilih untuk percaya penuh kepadanya. Disinilah dampak transformasi hidup kita bisa dirasakan oleh sekeliling kita. Karena bukan lagi saya yang hidup, namun Yesus yang hidup dalam saya. Yesus yang pimpin saya, Yesus yang pegang hidup saya, Yesus yang kendalikan hidup saya. He is in charge in my life. Pada saat He's in charge in our life, namanya lah yang dimuliakan. Sedikit cerita. Ya, pada suatu hari, kayak dongeng ya cerita, pada suatu hari, di masa kuliah saya, jadi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Yesus, wah saat itu saya berapi-api dalam Tuhan. Baru mengalami kasih yang mula-mula itu. Saya menikmati saat teduh saya menikmati penyembahan pribadi saya, dan saya juga melayani di Komsel, di kampus tempat saya. Dan ada hal yang sesuatu yang luar biasa yang saya waktu itu, kok bisa ya? Tapi itu terjadi. Jadi di suatu hari di satu mata kuliah, ada teman seangkatan saya yang gak begitu kenal sama saya saat itu. Ya cuma saling tahu aja. Dia anak yang populer, saya anak introvert. Jadi gak populer lah. Nah hari itu bukan kebetulan dia itu duduk di sebelah saya. Gak ada hujan, gak ada badai, agak hiperbola dikit ya. Tiba-tiba dia menyodorkan secari kertas kecil ke meja saya. Dulu belum ada WA ya, jadi komunikasinya pakai secari kertas. Karena kalau mau pakai SMS berbayar, nggak gratis. Ya, dulu dia menyodorkan kertas kecil kepada saya, satu note. Saya ambil terus saya baca, agak kaget dengan tulisannya. Dia bertanya, kamu gereja di mana? Loh, saya buka, ini lagi mata kuliah hukum agraria. Kenapa tiba-tiba dia nanya, saya gereja di mana? Ya udah, saya tulis waktu itu nama gereja saya ya. Terus saya tanya kenapa? Terus dia bilang gini, saya nggak tahu kenapa, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak tahu kenapa, saya merasakan ada damai. Dia cuma duduk di sebelah saya. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Kita lagi kuliah kok waktu itu. Dia merasakan ada damai dan dia nggak tahu itu apa dan dia pengen tahu itu apa. Wah, langsung saya dapat kesempatan untuk penginjilan saat itu. Akhirnya, ya singkat cerita dia mengalami Tuhan, dia lahir baru dan kami bisa melayani bersama-sama dan sampai hari ini menjadi salah satu sahabat terbaik saya. Yang mau saya cerita dari kejadian ini, saat kita dekat dan intim dengan Tuhan, kita adalah pembawa hadirat Tuhan. Kita membawa masuk kehadiran Tuhan dalam satu ruangan. Saat itu saya nggak ngomong apa-apa, dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Ujuk-ujuk, dia bilang seperti itu. Bahkan tanpa bicara, tanpa berkhotbah, kehadiran Tuhan bisa dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Saya ingat Pastor Bill Johnson
pernah cerita di salah satu sermon beliau. Satu hari dia sedang grocery shopping, lagi belanja ya di satu supermarket. Saat dia masuk ke supermarket tersebut, dia langsung menuju ke area daging, tempat biasanya katanya ya. Dan tiba-tiba seorang teman yang ternyata sedang ada di dalam supermarket itu mendekati dia, menghampiri dia. Dan dia berkata, "Bill, when you enter the room, the atmosphere change." Seorang Bill Johnson masuk ke supermarket, mengubah atmosfer supermarket tersebut. Ini hal yang lucu kalau didengar sama orang yang mungkin apa sih gitu. But that's the truth. Saat kita dekat dengan Tuhan, Dia semakin besar dalam kita dan kita semakin kecil, hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Kita ini pembawa hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan terasa melalui kita. Jadi pada saat kita ini pengikut Yesus masuk ke dalam suatu ruangan atau ada di dalam suatu tempat, seharusnya tempat itu berubah atmosfer. Bukan sebaliknya. Karena ada kita, suasananya jadi gak enak. Itu bukan seorang pengikut Yesus. Saat Dia berkuasa atas hidup kita, kita dekat, kita intim sama Tuhan. Kita sedang membawa hadirat Tuhan kemanapun kita berada. Atmosfer dari suatu tempat bisa berubah saat ada pengikut Yesus hadir di dalamnya. Karena seorang pengikut Yesus mengizinkan Yesus berkuasa atas hidupnya. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, namun Yesus yang hidup. Sehingga orang lain bisa berkata, I see Jesus in you. I see Jesus in you. I felt Jesus in you. Atau kalau dia gak kenal Tuhan, dia bisa bilang, kok ada yang beda ya sama kamu? Apa sih yang beda? Aku pengen tahu. Pembedanya adalah Yesus yang hadir dalam hidup kita. Melalui hidup kita, orang lain bisa bertemu dengan Yesus. Melalui hidup kita, orang lain bisa mengalaminya, mengalami kasih yang mengubahkan hidup itu. Amin. Yang ketiga adalah sangkal diri dan pikul salib. Tanda dari seorang pengikut Yesus adalah sangkal diri dan pikul salib. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saya baca dari versi TPT. Jesus had his disciples and the crowd gathered around him and he said to them, if you truly want to follow me, you should at once completely disown your own life. And you must be willing to share my cross and experience it as your own. As you continually surrender to my ways. Saya coba terjemahkan secara bebas. Jika kamu benar-benar ingin mengikuti aku, kamu harus segera menyangkal kehidupanmu sendiri. Dan kamu harus bersedia untuk berbagi salibku dan mengalaminya sebagai milikmu sendiri. Sembari kamu terus-menerus berserah pada jalanku. Menjadi pengikut Yesus artinya kita bersedia mati pada keinginan diri sendiri. Berserah penuh pada otoritasnya Yesus. Memilih percaya pada rencananya yang tidak pernah gagal. Walaupun kita tidak bisa menerima dengan akal manusia, kita tetap mengikutinya. Kita tetap menyangkal diri kita.
Menyangkal diri artinya kita hidup tidak menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya di Galatia 5 ayat 19-21. Namun, hidup kita dipimpin oleh roh. Apa itu hidup yang dipimpin oleh roh? Tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pada saat kita punya kesempatan untuk berbuat curang atau korupsi, kita sangkal diri. Tidak, aku gak mau ikutin itu. Aku mengikuti kehendak Tuhan. Pada saat kita ada di tengah-tengah tempat di mana orang bergosip, kita sangkal diri. Tidak, aku harus keluar dari lingkaran ini. Bahkan pada saat kita lagi malas banget untuk doa, kita bisa sangkal diri. Aku tidak mengikuti keinginan dagingku, tapi aku mengikuti keinginan rohku, yaitu tetap berdoa. Pikul salib artinya siap dengan segala konsekuensi sebagai pengikut Yesus. Dalam perjalanan kita sebagai pengikut Yesus, kita banyak diperhadapkan dengan hal-hal yang menyakitkan. Gak enak. Sakit Tuhan. Namun kita tetap memilih untuk taat, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang benar menurut Tuhan. Apa yang benar menurut firman Tuhan. Gak enak, tapi menyangkal diri, pikul salib untuk tetap taat, menghadapi, dan kita percaya at the end of the day kita pasti menang. Disinilah Tuhan Yesus sedang menyempurnakan kita, supaya kita semakin serupa dengannya. Sama seperti Yesus pikul salib sampai selesai. Dalam hidup kita masing-masing pasti punya masalah, pasti punya tantangan. Yang sampai saat ini mungkin kita masih struggling. Masih kita hadapi. Entah itu dalam keluarga, entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam bisnis kita, entah itu dalam pelayanan kita. Mungkin kita sudah sampai di tahap berkata, ya Tuhan, sampai begini banget sih mengikutimu. Sampai begini banget sih melayanimu. Rasanya saya udah mau menyerah Tuhan. Ya Tuhan, aku udah lelah. Aku udah gak sanggup. Matius 11 ayat 28-30. Yesus berkata, datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Karena perintah-perintahku menyenangkan dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Versi NLT, then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you, let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya tempat kekuatan kita, tempat kita rest di dalam hadiratnya. Saat kita merasa lelah, sudah gak sanggup untuk pikul salib ini Tuhan, datang padanya. Dan dia akan memberikan kesegaran yang baru. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan tahu benar kok kekuatan kita. Tuhan tahu benar kok keterbatasan kita. Dan Tuhan tahu benar beban yang ditanggungkannya atas kita itu ringan. Dan kita mampu untuk
memikulnya. Amin. Ada ayat yang luar biasa ya. Di Yohanes 16 ayat 33. Ini adalah perkataan Yesus malam sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dia berkata seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Versi TPT. And everything I've taught you is so that the peace which is in me will be in you. And will give you great confidence as you rest in me. For in this unbelieving world, you will experience trouble and sorrows. But you must be courageous, for I have conquered the world. Luar biasa. Ini adalah perkataan Yesus malam sebelum dia disalibkan. Dia memperingatkan bahwa dalam dunia murid-muridnya akan mengalami penderitaan. Namun Tuhan Yesus juga memperingatkan murid-muridnya untuk tetap kuat. Bahkan dia berkata, aku telah mengalahkan dunia. Sebelum mengalami siksaan dan disalibkan, Tuhan Yesus sudah menyatakan kemenangannya dengan pasti. Sebelum dia mengalami salib itu, dia sudah bilang sama murid-muridnya, aku sudah mengalahkan dunia, aku sudah menang. Dia sudah declare kemenangannya. Ini menjadi satu harapan dan janji besar bagi kita sebagai pengikutnya Yesus. Yes, dalam hidup kita akan mengalami masalah, tantangan, kesusahan, turbulence atau goncangan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Be courageous. Kita tahu di mana kekuatan kita. Kita tahu di mana kita memperoleh kedamaian. Di tengah turbulence hidup, yaitu di dalam Yesus. Saat kita kembali mengingat salibnya, menjadi pengingat bagi kita bahwa Yesus sudah mengalahkan dunia. Hidup yang kita miliki saat ini adalah hidup yang berkemenangan. Karena Tuhan kita sudah menang dari maut. Kita pun adalah orang-orang yang ditentukan untuk menang dari setiap apapun yang kita hadapi. Itu janjinya Tuhan. Kita sudah disediakan kemenangan. Jadi tetaplah kuat, tetaplah melangkah. Keep taking the next step. Karena kita tahu di depan sana Tuhan sudah sediakan kemenangan itu. Untuk segala yang sedang kita hadapi saat ini. Saya berdoa, kita semua boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dan terus mengalami Yesus setiap hari sebagai pengikutnya. Boleh kembali di slide judul. Ya. Jadi lukisan ini atau gambar ini dibuat oleh anak saya, Josie. Thank you, Dek. Jadi saat sedang menyiapkan slide ini, saya tiba-tiba terdorong untuk minta dia buatkan suatu ilustrasi yang diilhami oleh judul ini, I have decided to follow Jesus. Saya memberikan sedikit arahan dan membebaskan dia berkreasi. Di malam pertama, dia selesai dengan cepat membuat background-nya. Nih, bunga-bunga dan segala macam, indah banget ya ikut Yesus. Di malam kedua, dia mulai struggle melukis sosok Yesus. Dia bilang, "Ma, gak bisa." Bisa, pasti bisa, mamanya agak maksa. Terus dia sempat mau ngambil shortcut dengan mengcopy lukisan Yesus ditempel di gambarnya. Lalu saya bilang, jangan. Gambaran Yesus harus original dari kamu. Jangan pakai punya orang lain. Karena pengenalan akan Tuhan Yesus itu sesuatu yang pribadi. Kita gak bisa palsuin. Kita gak bisa ngikutin pengalamannya orang lain. Kalau kata mamaku Tuhan Yesus itu baik. Kalau kata mamaku Tuhan Yesus itu penolong. Kata mamaku.
Bagaimana dengan pengalamanmu sendiri? Jadi saya bilang, coba kamu pikirkan Yesus yang selama ini Josie kenal. Seperti apa dan tuangkan di gambar ini. Dan saya bilang juga, kalau Josie nggak bisa membuat gambar Yesus, nggak apa-apa. Mama akan tetap pakai backgroundnya. Yang Josie sudah lukis. Setelah itu saya tinggalkan dia karena waktu itu jadwal home ya. Jadi saya tinggalkan, terus tiba-tiba di tengah home, dia WA saya, "Ma udah jadi." Wah, saya penasaran dong, kayak apa gambarnya. Dan saat pulang, melihat gambar Yesus yang dia buat melebihi ekspektasi saya. Melebihi apa yang saya harapkan. This simple drawing speaks to me a lot. Gambar simple ini berbicara banyak bagi saya. Ada Matius juga dia buat di sini. Dan Yesus sedang merangkul Matius. Saya tanya, kenapa ada Matius? Rupanya Matius sangat menginspirasi dia. Kisah Matius yang dipanggil oleh Yesus sangat menginspirasi dia. Karena katanya saat Yesus mengundang Matius untuk mengikutinya, Matius segera keluar dari bilik pemungut cukai dan langsung ikut Yesus. Tidak mikir, tidak berbantah-bantahan, langsung keluar dari bilik itu dan ikut Yesus. Seorang yang langsung meninggalkan kehidupan yang lama, begitu dia bertemu dengan Yesus. This is how, bagaimana saat kita mengalami perjumpaan yang benar-benar dengan Yesus. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. That instant. Karena pertemuan dengan Yesus itu luar biasa. Mengubahkan kita dan meninggalkan kehidupan yang lama. Dan tangan Yesus yang merangkul dan menyertai orang-orang yang mau mengikutinya. Artinya saat kita dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya, dia gak akan biarin kita. Dia akan menyertai kita. Dia bahkan akan merangkul kita di dalam perjalanan kita sebagai pengikut Yesus. Saya berdoa pagi hari ini kita semua menjadi pengikut Yesus yang segera setelah bertemu dengan Yesus kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Berjalan dalam ketaatan pada perintah-perintahnya. Dan semakin kita berjalan bersama Yesus, semakin besarlah Yesus di dalam hidup kita. Semakin terlihatlah Yesus melalui kita. Dan terus belajar untuk menyangkal diri. Tidak lagi hidup dalam keinginan daging kita. Dan setia memikul salib kita sampai selesai. Dan seperti di gambar ini, tangan Yesus akan selalu menyertai dan merangkul kita di dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Amin.